Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih semangat untuk terus belajar anak-anak? Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap menjadi siswa yang rajin belajar untuk mencari ilmu. Siswa yang tidak pernah lelah untuk menambah ilmu di setiap waktunya. Hari ini ada yang menarik dari pelajaran kita tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Bagaimana darah itu mengalir, kok bisa darah itu tidak membusuk di dalam tubuh kita, kok bisa ketika darah keluar dari tubuh masih ada lagi darah di dalam tubuh kita. Akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat dan lebih barokah ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, yang akan kita pelajari pertama kali ini mengenai organ peredaran darah pada manusia. Sebelum belajar tentang sistemnya, kita belajar organ peredaran darah pada manusia terlebih dahulu. Ada 3 organ, ada 3 bagian dari tubuh kita yang berperan penting dalam peredaran darah dalam tubuh kita ini, nak. Yang pertama ada jantung, yang bisa kalian rasakan degupnya dengan menyentuh dada kalian. Kemudian pembuluh darah, tempat mengalirnya darah, selangnya kalau bahasanya kita. Kemudian paru-paru kita. Apa hubungan antara ketiga organ ini ya? Yang akan kita pelajari pertama yaitu jantung. Organ jantung ini merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi ini organ yang sangat penting dalam sistem peredaran darah kita. Jika jantung tidak bekerja, maka darah kita tidak akan bisa mengalir ke seluruh tubuh kita. Jantung terdiri dari 4 bagian penting. Lihat gambar yang ada di depan anak-anak. Ada 4 bagian dari jantung. Yang pertama ada serambi kanan, ada bilik kanan, serambi kiri, dan ada bilik kiri. Antara serambi kanan dengan bilik kanan dipisahkan oleh valvula tricuspidalis. Ini yang nantinya dapat membantu darah dibedakan fungsinya antara serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan antara serambi kiri dengan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis. Ibu ulangi ya, di serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Sedangkan serambi kiri dengan bilik kiri disebut dengan valvula bicuspidalis. Perlu anak-anak ketahui, jantung ini tersusun atas otot-otot yang kuat. Sehingga otot-otot ini disebut dengan miokardium. Bu, kenapa itu disebut dengan serambi? Nah, karena serambi ini merupakan tempat pertamanya si darah datang ke dalam jantung. Serambi itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teras atau rumah bagian depan. Itu namanya serambi. Di situ, di bagian atas jantung berwarna kuning yang besar seperti selang besar, itu yang punya 3 cabang namanya aorta. Aorta ini berkaitan dengan pembuluh darah. Mari kita pelajari selanjutnya. Organ sistem pernafasan selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah ini atau selangnya darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Ya, seperti anak-anak ketahui, kalau anak-anak tahu selang atau pipa itu tempat mengalirnya air. Sedangkan pembuluh darah ini tempat mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Pembuluh darah sendiri ada 3 jenis. Yang pertama pembuluh nadi atau yang biasa disebut dengan arteri. Yang kedua pembuluh balik atau vena. Dan yang ketiga pembuluh kapiler. Apa Bu ketiganya? Perbedaan antara ketiganya?
Pembuluh nadi atau arteri ini merupakan pembuluh yang bertugas membawa darah, mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi salurannya itu awalnya dari jantung, kemudian membawa darah ke seluruh tubuh. Itu merupakan fungsi dari pembuluh nadi atau arteri. Nah, tadi masih ingat Ibu menjelaskan bahwa di atas jantung ada selang yang besar, itu namanya aorta. Nah, aorta itu merupakan arteri yang paling besar. Oke. Berikutnya, pembuluh balik atau vena. Sama seperti namanya, balik. Berarti, tugas dari pembuluh ini adalah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kembali dari seluruh tubuh ke jantung. Seperti namanya ya, pembuluh balik. Tugasnya membawa kembali darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang ketiga, pembuluh kapiler. Si pembuluh nadi dan pembuluh vena itu punya cabang-cabang kecil di seluruh tubuh kita. Cabang-cabang yang disebut dengan pembuluh kapiler. Organ sistem peredaran darah manusia yang ketiga yang tidak kalah penting adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang berperan sebagai penyuplai atau penyedia oksigen dalam darah. Ketika darah kekurangan oksigen, maka darahnya akan mengalir ke paru-paru. Begitu juga ketika sudah bertukar oksigen antara karbon dioksida dengan oksigen, maka darahnya akan mengalir dari paru-paru kembali ke jantung. Seperti itu. Tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru disebut dengan alveolus. Dia, jika di dalam gambar yang ada di depan anak-anak, alveolus itu seperti lingkaran-lingkaran kecil. Nah, disitulah tempat bertukarnya karbon dioksida dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Berkaitan dengan 3 organ yang kita miliki ini, ada 2 macam sistem peredaran darah yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada 2 sistem peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua, peredaran darah besar. Perbedaan utama dari kedua sistem peredaran darah ini adalah jika darah kecil hanya melalui paru-paru, sedangkan peredaran darah besar melalui seluruh tubuh, makanya dinamakan besar. Urutannya seperti ini. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Dimulai dari bilik kanan ini, darah mengandung banyak karbon dioksida atau CO2. Berarti darah harus menjadi kaya akan oksigen karena karbon dioksida itu merupakan racun bagi tubuh. Dari bilik kanan, darah yang mengandung banyak karbon dioksida ini dialirkan oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, CO2 dan O2 bertukar. Setelah CO2 ditukar dengan O2, darah mengalir melalui vena pulmonalis dan menuju serambi kiri. Karena tadi sudah bertukar di paru-paru, kali ini yang masuk ke serambi kiri di jantung, darahnya mengandung banyak oksigen. Paham ya? CO2 yang berasal dari bilik kanan itu ditukar oksigen di paru-paru, sehingga ketika masuk ke serambi kiri, dia menjadi kaya akan oksigen. Selanjutnya, peredaran darah besar. Berasal dari bilik kiri yang kaya akan oksigen, berarti kalau darah yang kaya akan oksigen ini diperlukan oleh tubuh. Dari bilik kiri, darah yang mengandung banyak oksigen atau O2 dialirkan melalui aorta. Masih ingat aorta? Ya, benar, pembuluh nadi atau arteri yang paling besar. Setelah dari aorta menuju cabang yang lebih kecil, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Setelah dialirkan melalui arteri, mereka masing-masing mengalir ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh, ternyata sudah dialirkan semua oksigennya.
maka darahnya harus kembali ke jantung. Ketika kembali ke jantung, mereka melalui vena, pembuluh balik. Nah, ketika melalui pembuluh balik ini, si darah sudah mulai mengandung banyak CO2 dan masuklah melalui serambi kanan. Sehingga darah yang masuk ke serambi kanan ini mengandung banyak CO2. Jika anak-anak perhatikan, darah yang ada di sebelah kanan jantung, bilik kanan dan serambi kanan itu banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan sebelah kiri jantung yang ada di bilik kiri juga serambi kiri itu banyak mengandung oksigen atau O2. Selanjutnya anak-anak, untuk sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah hewan ini ada dua macam, ada dua jenis, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Karena ada dua jenis sistem peredaran darah ini, tidak semua hewan mempunyai sistem peredaran darah yang sama. Perbedaannya di mana? Sistem peredaran darah terbuka ini, tekanan darah yang dihasilkan jantung cukup rendah. Karena tekanan darahnya cukup rendah, maka sari-sari makanannya akan mengalir lebih lambat di dalam tubuh hewan tersebut. Contoh hewan yang menggunakan sistem pernafasan terbuka ini adalah cacing, udang, dan serangga. Yang kedua, sistem pernafasan tertutup. Tekanan darah yang dihasilkan dari sistem pernafasan tertutup ini cenderung lebih stabil karena jantung terus-menerus memompa. Contoh hewan yang menggunakan sistem pernafasan tertutup adalah hewan-hewan vertebrata, misalnya katak, reptil, ikan, mamalia, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Pelajaran hari ini menarik sekali kan? Dari sini anak-anak tahu bagaimana darah itu mengalir ke dalam tubuh kita dan kenapa darah itu penting bagi kita. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan anak-anak mampu memahaminya dengan baik. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu, ditambah duhanya kalau bisa, dan juga membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.